sebelum kita masuk ke dalam video interview, kita simak dulu yuk sejarah dari perusahaan yang akan kita interview pada hari ini. Perusahaan yang akan kita interview pada hari ini adalah PT Pertamina Persero. PT Pertamina adalah sebuah badan usaha milik negara yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. PT Pertamina berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1968, PT Permina bergabung dengan PT Pertamin sehingga terbentuklah nama PT Pertamina yang kita kenal sekarang. Nama Pertamina tetap digunakan setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Visi dari PT Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Adapun misinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru yang terbarukan secara strategis berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Itulah sejarah singkat mengenai PT Pertamina. Selanjutnya kita simak yuk interview mengenai Learning Management System pada PT Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dita karena telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam interview kita hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sajida. Selamat sore Bu Dita, saya Sajida. Iya, selamat sore Mbak. Rekan saya yang kedua ada Sefira. Selamat sore Bu Dita, perkenalkan nama saya Sefira Naiduluna. Ya, selamat sore Mbak Sefira. Rekan saya yang ketiga ada Rani. Ya, selamat sore Bu Dita, saya Rani Mudasya. Dan yang terakhir ada Sri Wulandari. Iya. Halo. Iya Mbak Wulan. Nah Bu, saya sendiri perkenalkan nama saya Sri Purba Nurcayanti atau bisa dipanggil juga Anti ya Bu. Oke Mbak Anti. Oke, selanjutnya Bu, rekan saya yang akan melanjutkan yaitu Rani untuk membahas maksud dan tujuan dari interview kita kali ini. Silakan Rani. Ya, terima kasih Anti. Jadi kami di sini mengadakan interview dengan maksud untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Knowledge Management di Politeknik Setiawan Jakarta, dan kami juga ingin mengetahui bagaimana learning management system yang ada di perusahaan PT Pertamina Persero saat ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Anti. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya kita akan melakukan sesi wawancara, yaitu akan dilakukan oleh rekan saya Sri Wulandari. Silakan Sri Wulandari. Terima kasih Anti. Halo, selamat sore Bu Dita. Baik, kami akan masuk ke dalam sesi wawancara. Iya, selamat sore Mbak Wulan. Yang pertama yang akan kami tanyakan, sistem ilmu seperti apa yang ada di perusahaan PT Pertamina dan apa alasannya PT Pertamina itu menggunakan sistem e-learning tersebut. Maaf Mbak, gimana Mbak bisa diulangi Kak? Kayaknya sinyalku agak jelek nih. Bentar. Pertama yang akan kami tanyakan itu sistem e-learning seperti apa yang ada di perusahaan PT Pertamina dan alasannya itu apa PT Pertamina menggunakan sistem e-learning tersebut. Jelas Bu Dita? Oke. Mungkin sistem e-learning di Pertamina. Kalau yang
setahu saya dan selama ini digunakan oleh pekerja Pertamina itu ada beberapa sistem e-learning sih. Yang pertama dulu ada e-learning di internalnya Pertamina sendiri, bentuknya website gitu. Terus setelah itu kita pernah bekerja sama juga dengan Ruang Kerja ya. Nah itu kita bisa akses webnya Ruang Kerja untuk sebagai e-learningnya kita. Nah kemudian yang terakhir ini, saat ini kita menggunakan Trako namanya. Itu juga bentuknya website gitu sih. Berarti ada 3 kan ya Bu? Sebenarnya bukan ada 3 sih. Bisa dibilang berubah-ubah gitu sih Mbak. Jadi misalnya yang awalnya sih pakai internal Pertamina, terus habis itu berubah ke Ruang Kerja, terus yang terakhir saat ini ke namanya Trako untuk yang saat ini. Dari yang berubah-ubah itu tuh teknologi apa aja yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem e-learning tersebut ya? Kalau teknologinya semuanya berbasis web sih Mbak. Jadi kita aksesnya dari browser gitu ya. Pernah juga yang Ruang Kerja itu kita bisa akses dari mobile juga sih, mobile apps gitu. Kalau yang Trako ini kayaknya sih bisa juga akses dari mobile. Cuman saya sendiri belum pernah akses via mobile ya. Jadi masih via web sih saat ini. Untuk selanjutnya, kapan dan bagaimana cara penggunaan e-learning PT Pertamina Persero? Kapan dan penggunaannya? Kalau dari kapannya sebenarnya saya kurang tahu detailnya Mbak, karena pas saya masuk ke Pertamina di tahun 2016 itu sudah ada sistem e-learningnya. Nah, saya sendiri kurang tahu kapan diterapkannya. Mungkin yang lebih tahu dari pekerja di Human Capital kali ya Mbak. Kalau untuk yang tadi pertanyaan kedua apa Mbak? Bagaimana cara penggunaan e-learning? Oh bagaimananya selama ini kita login ke web e-learningnya menggunakan akun masing-masing dari pekerja gitu ya. Nah itu terus kita bisa akses course-nya. Jadi biasanya kita ada notifikasi course yang wajib diikuti. Nah itu yang memang harus kita lakukan ya, harus kita ikuti pelatihannya atau course-nya. Tapi ada juga course atau pelatihan yang ini pilihan. Jadi kita bisa searching di web e-learningnya, misalnya pelatihannya apa. Nah itu kita bisa enroll, terus ya udah kita ikutin pelatihannya gitu. Dari selama memakai e-learning itu tuh ada nggak sih Bu dampak yang dirasakan bagi perusahaan ketika menerapkan sistem e-learning? Misalkan dampak baiknya atau ada mungkin dampak yang negatifnya? Kalau selama ini saya menggunakan e-learning di Pertamina itu pasti yang saya rasakan sih banyak manfaatnya sih Mbak. Jadi yang pertama kan kita lebih efektif dan efisien karena kita bisa akses materi pelatihan itu dari mana aja sebenarnya, karena kan dia web based ya, dan mungkin bisa juga mobile based gitu. Jadi ya kita bisa di mana aja sih melakukan pelatihan gitu ya, maksudnya kita bisa ikut pelatihannya di mana aja gitu. Terus yang kedua juga di web e-learningnya tuh juga menyediakan video atau multimedia gitu, jadi nggak bosan juga sih pas belajar di e-learningnya. Kayak ada tutorialnya gitu ya Bu? Iya, jadi misalnya nih setiap course gitu kan, itu materinya tuh nggak cuma tulisan atau PDF gitu, tapi ada juga video gitu. Jadi kita nggak hanya membaca, tapi bisa melihat juga materinya gitu. Atau bisa melihat di video materi yang disampaikan gitu.
Lalu untuk pertanyaan terakhir, mungkin dari kami itu ada nggak sih kendala menjalani sistem e-learning tersebut selama pemakaian sistem e-learning tersebut? Kalau kendala mungkin karena dia web-based ya biasanya sih kendala umum ya tergantung jaringannya kita juga stabil apa enggak gitu. Selama ini sih paling itu sih Mbak. Kalau kendala atau mungkin ya kadang kendala teknis misalnya kita nggak bisa login gitu karena mungkin password akun kita expired atau apa jadi perlu diganti atau di reset gitu sih ya kendala teknis biasa sih kendala umum gitu. Mungkin begitu aja yang kami tanyakan, sudah terjawab semua. Terima kasih Bu Dita. Baik, terima kasih kepada Bu Dita dan juga rekan-rekan yang sudah melakukan interview kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.